Ulama-ulama akhirat memiliki ciri khas yaitu menjauh dari kekuasaan dan penguasa. Bukan karena mereka anti kekuasaan, tapi untuk menjaga sikap wara dan zuhud mereka. Imam Abu Hazam rahimahullah berkata, sesungguhnya sebaik-baik dari para penguasa adalah siapa yang mencintai ulama. Sedangkan seburuk-buruk dari para ulama adalah siapa yang mencintai umara, penguasanya. Sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mau mengunjungi ulama. Sebaliknya seburuk-buruk ulama adalah yang menghambakan dirinya pada penguasa. Sebaik-baik penguasa adalah yang dipilih dari kalangan orang yang soleh dan berilmu. Zuhud terhadap dunia dan bertawakal kepada Allah. Serta dia dekat dengan kalangan alim ulama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz suatu saat mengirim surat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Amma ba'du. Tunjukkan untukku kaum agar aku meminta bantuan kepada mereka untuk urusan agama. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri pun membalas, adapun para ulama, mereka tidak akan mau. Akan tetapi hendaklah Anda memilih para asraf. Sesungguhnya mereka menjaga kemuliaan mereka agar tidak terkotori dengan khianat. Lihat Qut al-Qulub 1/134. Imam Al-Ghazali mengomentari kisah di atas. Demikian mengenai Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, orang yang paling zuhud di antara mereka yang hidup di masanya. Jika syarat bagi ulama lari darinya, bagaimana dengan meminta kepada selainnya dan berinteraksi dengannya? Dalam kitab Ihya Ulumuddin 1/256. Peringatan bagi ulama agar tidak mendekat pada penguasa juga telah termaktub dalam hadits. Artinya, dari Ibnu Abbas dari Rasulullah bahwasannya beliau bersabda, barang siapa tinggal di pedalaman ia terkucil, barang siapa mengikuti buruan ia lalai. Dan barang siapa mendatangi pintu-pintu penguasa ia terfitnah. Riwayat At-Tirmidzi dalam As-Sunan 4/93, dan ia berkata, ini adalah hadits hasan. Imam Al-Ghazali sendiri menyatakan, dan dari tanda ulama akhirat adalah menjauh dari para penguasa. Dia tidak akan mendatangi mereka sama sekali selama memiliki cara untuk lari dari mereka. Bahkan harus menjaga untuk bergaul dengan mereka. Dalam Ihya Ulumuddin, Jilid 1, halaman 250. Peringatan agar tidak memasuki pintu-pintu para penguasa juga disampaikan oleh para ulama salaf. Di mana Hudzaifah berkata, jauhilah tempat-tempat fitnah. Ada yang berkata, lalu apakah tempat-tempat fitnah itu wahai Abu Abdillah? Hudzaifah berkata, pintu-pintu penguasa. Salah satu dari kalian pintu penguasa, lalu membenarkannya dengan kebohongan dan berkata apa-apa yang tidak ada padanya. Dalam Hiyah Al-Auliya, Jilid 1, halaman 227. Hal yang sama dinyatakan oleh Al-Amasi, di mana ia memiliki banyak murid. Ada yang berkata padanya, Anda telah menghidupkan ilmu dengan banyaknya penuntut ilmu yang belajar dari Anda. Al-Amasi pun menjawab, janganlah kalian tergesa-gesa. Sesungguhnya sepertiga dari mereka meninggal sebelum mengetahui. Dan sepertiga memuliakan penguasa dan mereka lebih buruk dari yang meninggal dan sepertiga sisanya dari mereka tidak selamat, kecuali sedikit. Dalam Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi, Bab 1, halaman 641, Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika kalian melihat ada seorang kori petik terbalik yang berada di pintu penguasa,
maka ketahuilah bahwasannya sesungguhnya ia adalah pencuri. Dalam Syu'aib Al-Iman 12/36 disebut sebagai pencuri, karena ia memperoleh dunia dengan cara itu, sebagaimana pencuri memperoleh dunia dengan cara mengambil harta dari penyimpanannya. Dalam Faid Al-Qadir 1/354, Imam Suhnun juga berkata, betapa buruknya seorang ulama, ketika didatangi di majelisnya ia tidak ada. Kemudian ada yang bertanya, maka dikatakan, ia sedang mengunjungi penguasa. Dalam Jami Bayan Ilmi wa Fadlihi 1/641, Yazid bin Maisarah juga berkata mengenai sifat ulama, ulama juga berilmu maka ia beramal. Jika ia beramal maka ia menyibukkan diri, jika ia menyibukkan diri ia tersembunyi, jika ia tersembunyi ia dicari, jika ia dicari ia pun berlari. Dalam Hiyah Al-Uliya 5/234, Syaikh Dr. Karim Amrullah mengatakan, sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mau mengunjungi ulama. Sebaliknya seburuk-buruk ulama adalah yang menghambakan dirinya pada penguasa. Jika ulama yang buruk adalah ulama yang mendatangi penguasa, maka sebaliknya, penguasa yang baik adalah penguasa yang mendatangi ulama. Abu Hazim berkata, sesungguhnya sebaik-baik dari para penguasa adalah siapa yang mencintai ulama. Sedangkan seburuk-buruk dari para ulama adalah siapa yang mencintai umara. Dalam Hiyah Al-Auliya Jilid 3 halaman 244. Sebagian ulama mengatakan bahwa bergaul dengan penguasa cenderung kepada kemunafikan. Sepetik terbalik Ad bin Abi Waqqas tidak pernah mendatangi para penguasa. Sebaliknya ia berusaha menjauh dari mereka. Hingga suatu saat anak-anaknya bertanya, telah mendatangi para penguasa. Siapa-siapa yang tidak sepertimu dalam bersahabat dengan Rasulullah juga dalam awal masuk Islam, sekiranya engkau juga mendatangi mereka? Sa'ad pun berkata, wahai anak-anakku, apakah aku akan mendatangi bangkai yang telah dikelilingi oleh kaum itu? Demi Allah, jika aku mampu aku tidak akan mengikuti mereka dalam hal itu. Mereka pun berkata, wahai ayah kami, kita akan mati dalam keadaan kurus. Sa'ad pun menjawab, wahai anak-anakku, aku mati dalam keadaan sebagai mukmin yang kurus lebih aku cintai daripada aku mati sebagai munafik yang gemuk. Dalam Ihya Ulumuddin 1/255. Sa'ad bin Abi Waqqas pun memilih beruzlah di Akik hingga wafat pada tahun 55 Hijriah. Lalu dimakamkan di Baqi, tempat di mana bagian dari 10 sahabat yang memperoleh kabar gembira masuk surga. Yang wafat paling akhir, dalam Al-Itaf 1/391, Imam Al-Ghazali berkomentar mengenai kisah di atas. Hal ini merupakan isyarat bahwasannya siapa yang memasuki pintu-pintu penguasa, maka ia tidak selamat dari nifak dan itu bertentangan dengan iman. Dalam Ihya Ulumuddin 1/255, kapan ulama boleh memasuki pintu penguasa? Meski para ulama memperingatkan bahaya mendekatnya para ulama kepada penguasa, namun ada hal yang membolehkan jika memiliki tujuan baik. Al-Munawi mengatakan, adapun kalau sekiranya kadang-kadang seorang ulama berinteraksi dengan penguasa demi kemaslahatan seperti memberikan syafaat petik terbalik pertolongan, dan membela kezaliman, maka tidaklah mengapa.
Allah Maha Tahu siapa pembuat kerusakan dan siapa pelaku perbaikan. Dalam At-Taisir Bisyar Al-Jami petik terbalik Sagir 1/98.